Pemirsa, isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudara dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Di saat yang sama, seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia, bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati baru satu orang, anaknya Dini Hayati sama Astri sama Meme belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa, Bu? Belum mau lihat. Meninggal atau kondisinya? Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Itu tinggal di desa mana, Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Dia di kampung dia. Oh iya, nanti apa ya? Jadi masuknya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu? Tiga anak-anaknya. Basicnya yang terimbas itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RT 1 di RW 10 yang imbas besar. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu 20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung ke terjang dari hutan. Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, 30 rumah, 113 jiwa terdampak, dan 23 orang selamat. Selain itu, 8 orang meninggal dunia dan 82 orang dalam pencarian. Ya pemirsa, tanah longsor terjadi di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Peristiwa tersebut timbulkan kepanikan warga. Tanah di tepian Sungai Kupang yang ambles dan menyeret pepohonan ke bawah membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada kemarin siang usai sholat Jumat. Amblesnya tanah dipicu derasnya arus Sungai Kupang setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat seharian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak kerusakan cukup signifikan karena sejumlah rumah di tepian sungai turut terdampak. Warga korban banjir Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian. Hingga malam, banjir masih merendam permukiman mereka. Para pengungsi kini membutuhkan selimut dan perlengkapan untuk balita. Di Musola Asyobirin, RT 4, Perumahan Taman Cikande, ratusan warga perumahan setempat mengungsi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter hingga pada malam hari masih merendam rumah warga. Hujan deras yang membuat Sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di wilayah ini. Sejumlah korban banjir membutuhkan selimut serta perlengkapan balita seperti popok dan juga susu. Di sini udah berapa lama Ibu ngungsi, Bu? Dari hari Jumat sih, karena kan awal ngungsi di Masjid Al-Taqwa. Air mulai masuk sedikit-sedikit kan, dari mulai subuh udah mulai masuk, jadi pas sebelum sholat Jumat kita ngungsi di sini. Jadi air makin naik. Berapa Bu ketinggian air, Bu? Dari awal tuh di masjid cuma setapak kaki, sekarang udah sedengkul. Kalau ke tempat aku udah sedada. Bu, terus bantuan apa Bu yang saat dibutuhkan di sini? Sih, alhamdulillah ya buat makanan, minuman udah mencukupi. Tapi kayaknya masih perlu selimut. Selimut buat anak-anak bayi, kan banyak bayi balita, bayi 1 bulan.
Ya pemirsa, banjir yang menggenangi kawasan permukiman warga di Pejaten Timur, Jakarta Selatan kini mulai surut. Warga pun mulai kembali untuk membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumah. Banjir masih menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 cm hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang ada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Kalau tidak cuma lama. Ini lama. Iya lah, gelap ngapain. Itu tipis-tipis di sini aja dengan pohon. Ya, banjir merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Banjir berketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebon Pala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Hari ke-7 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana banjir kini merendam ribuan rumah warga serta area persawahan di 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Malam, Pak. Hingga Sabtu malam atau hari ke-7, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterjang banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Air bahkan masuk ke rumah warga yang sebelumnya tidak terendam dengan ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meluas. Ini banjirnya sejak kapan, Mas? Sejak kemarin itunya mah. Kemarin. Iya. Ini sempat surut atau udah naik lagi? Surut, udah ini kedua kalinya sama ini. Oh, jadi naik lagi sekarang nih? Kapan naiknya? Jam berapa ya? Tadi jam 5:30 rasanya. Udah langsung. Oh, hari ini naiknya? Hari ini. Sebelumnya naiknya sempat banjir kapan? Kemarin hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Sempat surut. Terus sekarang? Sekarang